Daripada begitu, daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja. Tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional. Ya kenapa nggak ditambah aja 2 tahun lagi untuk nebus yang COVID kemarin? Wacana untuk membuat pemerintahan Jokowi berkuasa lebih lama lagi kembali muncul ke publik. Ironisnya, wacana ini justru datang dari 2 orang ketua lembaga yang mewakili rakyat. Adalah Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang kembali menghidupkan wacana penundaan pemilu 2024. Bila sebelumnya Lanyala menentang penundaan pemilu, justru kali ini Lanyala yang mengusulkan dengan alasan kinerja pemerintahan Jokowi belum dirasakan efektif karena selama 2 tahun harus fokus menangani COVID-19. Bagi Lanyala, pemilu hanya dikuasai sebagian kelompok yang bahkan untuk kemenangannya pun sudah bisa ditentukan. Dan ini tentu menjadi sebuah kesia-siaan karena menghabiskan dana yang begitu besar. Sehingga penundaan pemilu dengan menambah 2 tahun jabatan pemerintahan Jokowi pun bagi Lanyala perlu dipikirkan. Dan dirinya pun mengaku sudah meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli yang kemudian diadendum. Daripada begitu, daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja, saya bilang gitu. 2 tahun diliwati, ya kenapa nggak ditambah aja 2 tahun lagi untuk nebus yang COVID kemarin? Wacana penundaan pemilu juga datang dari Ketua MPR Bambang Susatyo. Politisi Partai Golkar menilai dengan tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi dan pentingnya menjaga kondisi stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas politik yang kian memanas, sehingga pelaksanaan pemilu tahun 2024 perlu untuk dikaji ulang. Apalagi dengan kondisi pemulihan efek pandemi dan potensi bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan. Pertanyaannya, apakah benar hanya faktor pandemi 19, stabilitas politik, dan kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi yang tinggi menjadi alasan penundaan pemilu? Apakah ada alasan lainnya, terutama keinginan melanggengkan kekuasaan pemerintahan dan para oligarkinya? Karena konstitusi sudah sangat jelas menegaskan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan selanjutnya bisa dipilih kembali 1 kali masa jabatan, sehingga hanya bisa 2 periode. Salah satu poin dari hasil reformasi menginginkan adanya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sesuai dengan prosesnya untuk menghindari adanya pemerintahan yang otoriter seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Negara kita adalah negara demokrasi, bukan negara otoriter, dengan dalih yang tidak menginginkan adanya pergantian kepemimpinan dengan alasan apapun. Bila Ketua DPD Lanyala Mataliti menganggap
bahwa pemilu dimiliki sekelompok orang dan sudah ditentukan pemenangnya, semestinya dia mendorong bagaimana proses pemilu tidak dimonopoli sekelompok orang dan mendorong sistem demokrasi yang lebih baik dan cerdas, sehingga apa yang menjadi dugaannya tidak terjadi. Begitu juga alasan stabilitas politik yang memanas seperti dikatakan Ketua MPR. Semestinya sebagai ketua lembaga tertinggi negara, dirinya mendorong segala instrumen negara, termasuk presiden dan penegak hukum serta parpol, untuk bisa menciptakan kondisi berpolitik yang sehat, menggembirakan, dan menyatukan. Bambang Susatyo sebagai ketua MPR mesti berdiri di tengah-tengah, bukan kemudian berada dalam kepentingan tertentu. Ketua MPR dengan kewenangannya bisa meminta presiden dan penegak hukum untuk meminimalisir memanasnya suhu politik, termasuk dengan menindak tegas para buzzer dari berbagai kelompok dan pendukung yang bila terindikasi menciptakan kondisi politik yang gaduh. Terkait hasil survei tingginya penilaian publik terhadap kinerja pemerintah, tentu tidak bisa menjadi alasan untuk menunda pemilu, karena hal itu tidak ada korelasinya dengan keharusan adanya pergantian kepemimpinan. Begitu juga dengan dalih efek pandemi 19. Semua negara mengalami hal yang demikian, tapi nyaris semua negara tidak menjadikan itu sebagai alasan menunda pemilu. Jadi, berbagai alasan yang dikemukakan dua tokoh tersebut tidaklah relevan untuk menjadi alasan mengangkangi konstitusi tentang pemilu dan kekuasaan. Dugaan kalau wacana penundaan pemilu merupakan bagian dari keinginan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan yang sama dalam mempertahankan kekuasaan dan oligarkinya, patut dicurigai adanya. Kelompok yang ingin tetap berkuasa, kelompok yang merasa kepentingan bisnis dan politiknya terancam bila adanya pemilu, bisa jadi bagian dari orang yang terlibat dalam wacana penundaan pemilu ini. Atau jangan-jangan ada pihak luar yang juga ikut bermain dalam wacana ini, yang mencoba mengintervensi suksesi dalam pemilu nanti. Karena bagaimanapun, adanya peran para oligarki dalam ikut menentukan sebuah pemerintahan tak bisa dipungkiri adanya. Dan semestinya ketua DPD dan MPR haruslah menjadi garda terdepan dalam melawan keinginan para oligarki tersebut, bukan malah ikut menjadi bagian dari mereka. Wacana penundaan pemilu bukan ini saja terjadi. Beberapa waktu yang lalu, beberapa ketua parpol bahkan sempat melontarkan wacana yang sama dengan alasan yang sama juga. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar kami memutuskan setuju pemilu diundur. Memajukan pemilu atau mengundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga. Dan Presiden Jokowi, Ketua DPR dan Ketua KPU pun sudah memastikan tidak adanya penundaan pemilu. Jangan sampai ada lagi yang
menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Nggak. Pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Ya, kalau pimpinan MPR menyatakan bahwa pemilu itu harus dilakukan reguler, berarti kan azas pemilu regularitas 5 tahunannya tetap harus dijaga. Itu yang paling penting. Dan pada saat wacana ini muncul awalnya, Ketua MPR dan DPD adalah orang yang menolak. Namun saat wacana ini hilang, justru kedua orang ini berubah pikiran dan melontarkan wacana yang sama. Perubahan sikap kedua ketua lembaga tinggi dan tertinggi negara ini justru menimbulkan kecurigaan akan adanya kepentingan kelompok mereka dan kelompok lainnya yang menginginkan hal yang sama, yaitu penundaan pemilu untuk melanggengkan kekuasaan dan oligarki. Dan lagi-lagi, masyarakat akan menjadi korban dari kerakusan akan syahwat para politisi dan pihak yang oligarki. Dan wacana ini mesti ditolak, selain karena bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga untuk mencegah adanya kekuasaan yang otoriter.